Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Yuli, alhamdulillah akhirnya saya bisa dengar suara Miss Yuli. Bukan Miss, Yuli, bukan Yuli, Yuni. Miss Yuni, iya Miss Yuni. Halo Miss, Iya, langsung Bang. aja ya Miss ya. Wah, langsung saja. Tapi Maksudnya, tapi maksudnya ingat ya, gini, saya kan ada tetangga. Kenapa kenapa? Miss? Kenapa Ada sayang? tetangga, maksudnya dia tuh majikannya tuh nggak benar gitu, HP-nya tuh selalu disita, dikasihnya cuma hari Minggu, ID card juga diminta, jadi ID card sama HP ngasihnya cuma seminggu sekali. Saya kenal dia udah 1 bulan, cuman dia setiap sharing sama saya bilang, nah nanti saya kenalin sama agent, kamu konsultasi langsung aja. Dia bilang, saya nggak mau kakak, soalnya saya 1 bulan lagi saya mau habisin apa namanya, potongan, maksudnya biar nama saya nggak jelek. Tapi dia kayaknya nggak tahan banget gitu loh Miss. Nah yang terakhir kemarin saya habis audit, dia ketemu saya, terus dia nangis, udah yang nangis banget. Macam saya kayaknya lebih baik bunuh diri. Kamu jangan kayak gitu, kan saya udah ngasih saran kamu berkali-kali, kok kamu kayak gitu, kata saya gitu. Terus dia bilang, saya nggak kuat banget nih, nggak kuat banget. Saya kalau ngelapin jendela aja udah pikiran saya mau terjun. Lah, kok kayak gitu sih? Saya bilang, saya mohon ya, kamu tahan dulu, kamu jangan buat macam-macam sampai hari Minggu. Nanti hari Minggu saya kenalin kamu sama Miss Yuni yang bisa ngasih kamu solusi, terus kamu harus gimana. Dia bilang, agent saya galak banget, dia nggak berani ngomong sama agent Miss, agentnya galak gitu. Nah, saya minta sarannya, maksudnya saya harus gimana, apa nanti hari Minggu aja saya ketemu sama dia, terus nanti Miss Yuni ngomong langsung sama dia, atau saya ke kantor, anterin dia ke kantor Miss Yuni Miss, enaknya gimana Miss? Soalnya ini kayak stres banget Miss. Saya nggak punya kantor. Saya tidak punya kantor. Aduh, saya, terus gimana Miss? saya bukan agent. Saya bukan agent dan saya tidak punya kantor, Kak. Tapi kamu boleh datang di Facebook dan di YouTube itu carian rumah singgah Unit TKW Hong Kong. Kamu boleh main ke rumah saya, boleh ngomong sama saya. Iya Miss. Tapi kalau masih Iya, Miss. baru di sini kan nggak bisa pindah agent juga saya. Nggak bisa pindah Aduh, majikan. terus gimana itu anak ya? Ya itulah kadang-kadang bingungnya kan di situ. Ada majikan yang sangat Iya, jahat. cuman maksudnya dia kan masih fresh. Kalau saya kan ya alhamdulillah udah pernah kerja di luar, udah pernah ngadepin majikan yang gila, ngadepin majikan yang gimana. Alhamdulillah saya punya sedikit pengalaman. Jadi saya tahu gimana cara ngadepin. Kalau dia kan masih fresh Miss, jadi kayak stres banget gitu Miss. Yowes, sabar. Harus sabar. Karena memang orang Hongkong kayak gitu. Dia ganti majikan pun bukan jaminan juga. Halo? Dia akan kuat. Dengar nggak ada? Belum tentu juga dia kuat. Kalau mentalnya nggak kuat ya nggak kuat sayang. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana saya selalu bilang berhati-hati. Dengan adanya Thomas kerja di agent itu saya tidak pernah minta kalian untuk nge-break atau mengakhiri kontrak kerja kalian loh. Saya tidak mau itu loh. Saya ingin kalian tetap bertahan di situ ya. Jadi apalagi kalian bilang bahwa sudah tidak kuat lagi, pengen bunuh diri. Aduh, pusing kepala saya. Kenapa sih mudah banget untuk bilang bunuh diri, mengakhiri hidup hanya karena pekerjaan? Di dunia sana masih banyak yang indah-indah loh, Mbak. Di luar sana banyak sekali sesuatu yang lebih indah daripada segalanya. Kenapa kita harus berpikir bunuh diri? Bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih semua orang kalau sudah jalan buntu mati? Kalau sudah jalan buntu mati. Nah, ini bukan sesuatu yang baik sebenarnya. Saya harap ini cuma bercanda, tapi candanya jangan yang kayak gini juga ya. Karena kalau kalian bunuh diri dan kalian mengakhiri hidup dengan cara terjun atau apapun namanya, itu menurut pendapat saya adalah sesuatu yang gila. Kamu nggak kuat, nggak usah bekerja, pulang Indonesia. Suami ada, anak ada, bapak ibu ada. Kenapa harus dipikir kebanteran gitu loh? Janganlah mengancam diri sendiri dengan mengatakan pingin bunuh diri, pingin mati, pingin bunuh diri, pingin mati. Enggak kayak gitu. Hidup itu enggak kayak gitu. Hidup itu dinikmatin. Hidup itu diresapin. Bukan hidup itu jadikan kayak gini. Jadi buat teman-teman, saya harap tidak mudah putus asa. Saya harap kalian bisa menenangkan diri, menenangkan jiwa. Jangan mudah mengatakan bunuh diri. Saat kalian mengatakan bunuh diri itu udah para roh halus-halus yang nggak jelas mau akan datang menyelimuti kalian. Jadi intinya akan apa? Butek, pikiran itu butek, pikiran itu buntu semua gitu loh. Kalau kamu berpikir sesuatu buntu, maka akan buntu.
Nah itu butuhnya teman berbicara menjadi lilin. Nah di situ lilin itu menjadi penerang. Jadi jangan sampai kalian sudah temennya buntu, dibuntu misan dengan nyuruh utang bank lah apa, jangan. Jadi satu hal buat kalian semua, hidup ini butuh proses. Hidup ini tidak bisa instan langsung seperti apa yang Anda inginkan, langsung seperti teman-teman kalian yang lain, tidak ya. Tidak seperti itu. Jadi hidup ini penuh perjuangan, Mbak. Kalau hari ini saya seperti ini, kalian tidak tahu cerita hidup saya yang sebenarnya. Saya itu juga sengsara, saya itu tidak mudah, saya itu lelah, capek, kecewa, hancur. Bahkan saya melakukan kesalahan, dosa, suami saya bersalah, anak saya hajar semuanya, dua-duanya, tak marah-marah, tak maki-maki sebab perceraian orang tua itu ada. Jadi jangan berpikir untuk mengakhiri hidup karena kamu melihat orang lain bisa, karena kamu tidak bisa. Kamu tidak pernah tanya sampai di level ini apa yang kamu lalui. Harusnya kamu nanya seperti itu, Mbak. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang cemburu dengan saya, mengatakan bahwa saya seperti ini, seperti itu, ayolah datang ke saya, tanyakan masa lalu saya itu seberat apa dan bagaimana saya tetap bertahan. Kenapa saya bisa memotivasi kalian? Karena saya tidak ingin kalian merasakan pedih yang saya rasakan. Saya tidak ingin kalian merasakan sakit yang saya rasakan. Walaupun hari-hari ini ya banyak orang yang menyatakan saya menjual drama atau apapun itu namanya, tapi saya cuma satu hal. Kalian tidak tahu proses saya seperti hari ini. Proses saya sebelum suami saya memutuskan untuk bilang dan gak usah bekerja, itu karena ada sebab dan akibatnya. Ya bisa difahami ya. Jadi tidak bisa bilang oh nikah sama orang Hongkong ki penak, wes Miss Yuni ora usah kerja dipenuhi suami lu. Kalau tanya masa lalu, kalau tanya bagaimana perjuangan saya sama suami saya ini, sangat berat, Mbak. Karena suami saya ini penjudi. Berat, ini apapun dijual, semuanya dijual. Sampai saya pernah bilang, apa aku yatim udol? Itu pertanyaan ke suami saya. Ya sekarang yang kalian lihat adalah semuanya baik-baik aja. Kalian tidak melihat beberapa tahun yang lalu. Ya syukur alhamdulillah sebelum saya terkenal di YouTube itu keluarga kami sudah baik-baik saja. Tapi ini proses sebelum saya memiliki YouTube ini. Saya sudah memiliki YouTube ini 2012 tapi kan gak aktif. Jadi sebelum YouTube ini viral, itu masa lalu kami tuh hancur lebur. Jadi suami saya, anak-anak saya itu berantakan semua. Jadi proses, semua itu butuh proses, semua itu butuh perjuangan, semua itu butuh air mata, hingga sampean kabeh iku bisa duduk di singgasana. Di singgasana kenyamanan. Setelah nyaman, apakah kalian akan bertahan dengan kenyamanan? Ya enggak. Kita harus mempertahankan. Bagaimana mempertahankan? Itu adalah usaha kita. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada panas, ada hujan, ada petir. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menghadapi. Jadi jangan dilihat hari ini Miss Yuni ku penak loh, Miss Yuni ku nyantai loh di omah tok loh, pakai baju tidur wis iso gawe video. Ya karena kalian tidak melihat proses. Sekali lagi kalau seseorang tidak melihat proses, dia akan melihat kenikmatan aja, kenyamanan aja. Jadi buat teman-teman di luar sana, hari-hari ini saya menemani proses kalian. Hari-hari ini saya melihat proses kalian. Dan saya akan berada di belakang kalian, di samping kalian, di depan kalian, kiri kanan Anda, untuk memberikan dukungan. Dan kalian bisa datang kapanpun ke rumah saya, apapun yang terjadi. Enak toh? Walaupun saya tidak bisa 24 jam ada di rumah karena saya punya rumah mertua yang di seberang jalan. Kadang-kadang saya perlu dan butuh waktu untuk menemani dia. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga plus menantu, jadi saya harus tetap melihat majikan mertua saya. Dan buat majikan-majikan yang selalu mencari saya, mungkin saya bisa lempar ke anak saya karena sekarang saya memang fokus untuk kalian. Jadi kadang-kadang saya akan membantu kalian mencarikan majikan, tapi saya tidak begitu fokus. Fokus saya tetap satu, yaitu tetap membantu kalian. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah khawatir,
Jangan pernah bimbang, selagi kamu percaya kamu bisa, kamu pasti bisa. Doa saya buat kalian semua, semoga diberikan kesehatan, semoga kalian tetap bisa menjadi yang terbaik buat keluarga, buat diri sendiri, dan buat negara. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.